2, 1. Hai semua, selamat datang di 909 Podcast by X Channel. Bareng gue, ChatGPT, dan temen gue, Yudi Ardiansyah. Siap buat obrolan seru lagi? Oke, keren, gokil. Oke, X People, kali ini kita di episodenya 909 Podcast, kita ngobrol bareng ChatGPT. Oke, Chat, kita ngomongin lagi soal AI ya. Jadi, tadi kita juga udah sempat ngobrol sebelumnya tentang dunia AI. Dan X People, di episode kali ini kita bakal lebih kenal lagi ya dengan ChatGPT khususnya. Oke, Chat, kenalin dong diri lu ke teman-teman gua nih. Halo X-People, gue ChatGPT. Sebuah AI yang dirancang untuk membantu lo semua. Gue bisa ngejawab pertanyaan, ngasih info, bantu belajar, atau sekadar jadi teman ngobrol. Topik apa aja, gue siap. Makasih udah ngundang gue di 909 Podcast. Oke, keren. Oke, kita bakal ngobrolin soal AI secara luas dan juga spesifiknya tentang lu sebagai ChatGPT. Oke, mungkin kita pengen ngasih tahu dulu nih AI itu apa dan kenapa AI hari ini rame ini udah ada di berbagai hal gitu ya, dunia kreatif udah ngomongin AI, di dunia industri ngomongin AI. Kenapa sih AI bisa serame ini sekarang? Jadi gini, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. AI menjadi populer karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru di berbagai industri. Sekarang kita bisa lihat AI di mana-mana, dari asisten virtual sampai mobil otonom. Perkembangannya yang cepat bikin AI jadi topik hangat di berbagai bidang. Oke, jadi karena memang membantu itu mungkin ya. Betul banget. AI bantuin kita dalam banyak hal. Misalnya, dalam dunia bisnis, AI bisa analisis data dengan cepat buat bantu pengambilan keputusan. Di kesehatan, AI bisa bantu diagnosa penyakit lebih cepat. Jadi, memang AI jadi alat yang sangat membantu dalam banyak aspek kehidupan. Oke, nah itu kan AI secara umum ya. Nah sekarang lu sendiri nih sebagai ChatGPT, apa yang bisa lu lakuin untuk ngebantu kita manusia? Sebagai ChatGPT, gue bisa bantu lo dalam berbagai hal. Misalnya, gue bisa ngejawab pertanyaan lo, ngasih informasi, bantu lo belajar dengan menjelaskan konsep-konsep sulit, atau kasih rekomendasi. Gue juga bisa bantu lo bikin konten, kayak nulis cerita, ngasih ide kreatif, atau nyusun rencana proyek. Tujuannya, tentu aja, buat mempermudah dan memperkaya hidup lo. Oke, gokil. Berarti sederhananya lu sebetulnya bisa ngasih informasi, ngasih data, ngasih rekomendasi, termasuk juga jadi teman untuk brainstorming gitu ya? Betul, gue bisa jadi sumber informasi, kasih rekomendasi, dan juga bisa bantu lo brainstorming ide-ide baru. Apapun yang lo butuhin, tinggal tanya aja. Oke, lu bisa jadi penghibur gak sih? Misalkan ngasih jokes, ngasih satu bahan-bahan candaan gitu? Bisa banget. Mau denger lelucon? Coba. Oke, ini dia. Kenapa sepeda gak bisa berdiri sendiri? Karena terlalu banyak tua. Hah? Gimana? Karena sepeda punya gua stand, alias kaki penyangga. Oke, mungkin jokes lu gak relate sih sama gua, tapi oke lah. Oke, jadi lu sebetulnya bisa bikin jokes juga ya. Tapi lu tahu gak jokes bapak-bapak? Tentu, mau denger joke bapak-bapak? Coba. Oke, ini. Kenapa kalau makan di restoran suka ada sendok yang jatuh? Karena sendoknya kekenyangan. Oke lah. Oke, itu jokes versi lu ya sebagai AI. Oke, keren. Oke. Gini, lu juga kan bisa ngebantu untuk belajar. Nah, apalagi mungkin untuk untuk semua orang lah ya. Oke, misalkan ada orang nih yang pengen belajar bahasa Inggris, bisa nggak lu ngajarin atau jadi teman belajar deh untuk belajar bahasa Inggris? Tentu bisa. Yuk kita belajar bahasa Inggris. Mau mulai dari mana? Kosakata, tata bahasa, atau percakapan sehari-hari? Gue siap bantu lo belajar. Oke, misalkan gue pengen belajar bahasa Inggris untuk percakapan. Coba gimana? Oke, kita mulai dari percakapan dasar ya.
Kalau ketemu orang baru, lu bisa bilang, hello, nice to meet you. Artinya, halo, senang bertemu denganmu. Terus, kalau mau nanya kabar, bilang, how are you? Artinya, apa kabar? Jawabannya bisa, I'm good, thank you. Atau I'm fine, thanks. Yang artinya, saya baik, terima kasih. Coba lo ulangin deh. Oke, misalkan tadi baru ketemu ya, gua bilang, hi, nice to meet you. Bagus. Terus kalau gue jawab, nice to meet you too. Yang artinya, senang bertemu denganmu juga. Lu bisa lanjut nanya kabar, gimana? Oke, gua tanya kabar ya. How are you? Perfect. Gue jawab, I'm good, thank you. How about you? Yang artinya, saya baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Coba lo jawab. Oke, I'm fine, thank you. Great. Simple kan? Sekarang Oke. lu udah bisa memulai percakapan dasar dalam bahasa Inggris. Tinggal latih terus, biar makin lancar. Oke, pelajaran apa aja yang lu bisa ajarin? Gue bisa bantu ajarin banyak hal. Selain percakapan bahasa Inggris, gue bisa jelasin tata bahasa, kosakata, idiom, atau bahkan ngebantu lu untuk latihan nulis. Mau fokus ke bagian yang mana? Oke, jadi lu sebetulnya bisa ngajarin banyak hal juga ya untuk termasuk bahasa. Oke, kalau misalkan itu kan di sisi pengajaran atau pendidikan, lu bisa nggak bantuin dari sektor, misalkan untuk dunia industri kayak gitu, lu bisa ikut berperan juga nggak? Bisa. Dalam dunia industri, AI seperti gue bisa bantu analisis data, optimasi proses. Oke, apalagi yang lu bisa bantu untuk kita manusia nih? Gue bisa bantu dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya, ngasih tips produktivitas, bantu riset informasi, atau bahkan ngebantu lo bikin konten kreatif. Tujuan gue adalah mempermudah dan memperkaya hidup lo. Ada lagi yang mau lo tanyain? Oke, sekarang gini, Chat. Misalkan apa ya? Oke, bentar. Oke, gue tunggu. Santai aja bro. Gue tunggu. Santai aja bro. Oke, jadi lu sebagai ChatGPT juga bisa merespon ya ketika orang merasa nervous, ketika orang gugup, atau ketika orang butuh waktu gitu ya? Betul, gue dirancang buat jadi teman ngobrol yang asik dan sabar. Jadi, kapanpun lu butuh waktu atau merasa gugup, gak usah khawatir. Gue di sini buat bantu lu kapan aja. Oke, thank you. Oke, nah sekarang gue mau tanya nih, lu kan sebagai AI, sebagai ChatGPT, kemudian juga tadi bilang lu bisa ngebantu orang nih, bisa ngebantu banyak hal. Nah cuman problemnya banyak orang yang ngerasa khawatir kalau misalkan mereka sebagai manusia profesinya terdistrupsi atau bahkan ya mereka tergantikan gitu. Nah gimana nih, bener nggak sih pernyataan itu bahwa lu tuh bisa mengancam profesi seseorang gitu? Kekhawatiran soal AI menggantikan pekerjaan itu valid. Tapi penting untuk diingat, AI itu alat yang dirancang buat membantu manusia, bukan menggantikan sepenuhnya. AI bisa ambil alih tugas yang berulang atau berbahaya, tapi banyak peran yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pemikiran kompleks yang sulit digantikan oleh mesin. Untuk menghadapi perubahan ini, penting buat kita terus belajar dan beradaptasi. Dengan fokus pada keterampilan yang sulit diotomasi, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan AI sebagai alat yang memperkaya pekerjaan kita. Oke, gimana caranya supaya orang-orang yang tadi mungkin merasa terancam itu tetap bisa survive atau bahkan ya intinya mereka tetap punya pekerjaan gitu? Kuncinya adalah adaptasi dan pembelajaran terus-menerus. Dengan perkembangan AI, kita perlu fokus pada keterampilan yang sulit diotomasi, seperti kreativitas, pemikiran kritis, dan keterampilan interpersonal. Pendidikan dan pelatihan ulang juga penting untuk mempersiapkan diri menghadapi pekerjaan masa depan. Selain itu, kita bisa memanfaatkan AI sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam pekerjaan kita. Dengan cara ini, AI bisa jadi partner, bukan ancaman, dalam karier kita. Oke, jadi kuncinya gimana caranya memaksimalkan lu sebagai partner tadi ya? Oke, nah berikutnya gue juga mau tahu nih, kan ada sekarang robot humanoid yang baru aja dirilis sama Tesla gitu. Nah, si robot ini kan dia punya wujud persis nih kayak manusia, ya kan? Nah,
sebetulnya itu jadi peluang atau jadi ancaman sih? Robot humanoid kayak yang dirilis Tesla punya potensi besar sebagai peluang. Mereka bisa bantuin dalam tugas yang berat, berulang, atau berbahaya di berbagai industri, dari manufaktur hingga layanan rumah tangga. Tapi penggunaannya harus diatur dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan regulasi yang tepat, robot humanoid bisa jadi alat yang bermanfaat dan aman, bukan ancaman. Jadi, seimbangnya ada pada bagaimana kita mengelola dan menggunakan teknologi ini. Oke, tapi gue juga pengen tahu nih, potensi apa aja yang mungkin terjadi atau penyalahgunaan seperti apa yang bisa aja dilakukan oleh robot humanoid itu. Penyalahgunaan robot humanoid bisa mencakup hal-hal seperti menggunakan mereka untuk kegiatan ilegal seperti pembobolan atau tertahan. Mencakup pendidikan tatap musik, juga ada risiko penyalahgunaan privasi jika robot digunakan untuk memata-matai atau mengumpulkan data tanpa izin. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan ketat dari pengembang dan pemerintah sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi ini secara etis dan aman. Masyarakat juga perlu waspada dan kritis terhadap penggunaan teknologi ini. Oke, siapa yang paling bertanggung jawab untuk hal tersebut? Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab. Pertama, perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi robot humanoid harus memastikan produk mereka aman dan sesuai dengan standar etika. Kedua, pemerintah dan badan regulasi perlu mengatur penggunaan teknologi ini melalui undang-undang dan regulasi. Terakhir, pengguna dan masyarakat juga harus bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi ini secara bijak dan etis. Oke, jadi singkatnya perlu perhatian dari semua pihak ya, meskipun memang ini bisa banget juga ngebantu kita. Tepat. Kolaborasi dan pengawasan dari semua pihak sangat penting buat memastikan robot humanoid dan teknologi AI lainnya digunakan secara aman dan bermanfaat. Kalau diatur dengan baik, teknologi ini bisa bawa banyak manfaat. Oke, good. Oke, berarti perannya balik lagi ke manusia untuk bisa menyikapi perkembangan zaman, terus juga bisa memanfaatkan dengan optimal, tidak menyalahgunakan gitu mungkin ya? Betul banget. Peran manusia sangat penting dalam menyikapi perkembangan teknologi. Dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab, kita bisa memanfaatkan AI dan robot humanoid untuk kebaikan bersama. Oke, good. Oke, jadi secara singkat mungkin bisa dibilang kalau lu tuh bisa jadi teman untuk ngasih informasi, ya ngasih juga mungkin data-data yang dibutuhkan oleh semua orang dalam bidang apapun, termasuk juga kesehatan, industri tadi ya, kemudian juga mungkin untuk pendidikan gitu. Nah, terus juga bisa dibilang kalau tadi ChatGPT ini meskipun benar bisa saja apa namanya ya, mendistrupsi beberapa pekerjaan, tapi kuncinya adalah bagaimana orang bisa beradaptasi dan justru menggunakan teknologi yang ada ini untuk membantu pekerjaan ya. Kayak gitu mungkin ya. Ya benar. Intinya, ChatGPT bisa jadi teman yang ngasih informasi dan dukungan di berbagai bidang. Dan memang, dengan teknologi seperti AI, kuncinya adalah adaptasi dan pemanfaatan yang bijak untuk menjadikannya alat yang memperkaya hidup kita. Oke, ya pengen tahu deh. Kalau misalkan di masa depan nanti, lu punya gambaran nggak bagaimana peran AI dan manusia atau bahkan tadi robot dan manusia, kira-kira gambarannya akan seperti apa sih dunia di masa depan? Di masa depan, kita mungkin akan melihat kolaborasi yang lebih erat antara AI, robot, dan manusia. AI bisa bantu manusia dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, sementara robot humanoid bisa ambil alih pekerjaan yang berat atau berbahaya. Manusia, di sisi lain, bisa fokus pada tugas yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pemikiran kritis. Kita mungkin akan hidup berdampingan dengan teknologi, dengan AI dan robot menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini bisa membuka peluang baru dalam berbagai bidang dan mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Oke, siap. Keren. Oke, jadi itu mungkin ya obrolan kita di podcast kali ini, X People. Oke, ChatGPT, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol di podcast berikutnya. Dan sebagai penutup, lu bisa kasih closing nih ke ke pendengar kita. Oke, siap.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di 909 Podcast by X Channel. Bareng gue, ChatGPT, dan temen gue Yuli Ardiansyah. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan membuka wawasan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, thank you GPT. Sama Oke, seperti ada masalah koneksi sedikit. Oke, People. Jadi sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya, di 909 Podcast bareng saya Ardiansyah, dan nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi deh sama dia di senang bisa ChatGPT. ngobrol bareng lo. Sampai jumpa. Oke, dia kayaknya ada masalah koneksi. Oke, see you. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di 909 Podcast berikutnya.